Mau membaca apa? Suka. Ya. Mulai 1, 2. Suka wadai aika wadasodako. Artinya dia harapan saudara dan sesama muslim bernilai sedekah. ya, amin. Tabasumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyum kepada saudaranya itu baginya adalah sodakoh. Terima kasih ya, Dik. Namanya siapa? Abiru. Namanya Abiru. Saderengipun matur, sebetulnya ketika tidak ada seperti ini, ora koyo ngene iki, dan tidak di sini, mestinya saya tidak perlu matur dan tidak perlu bicara. Oleh karena itu, perkenankanlah kami menyampaikan sesuatu yang ada di benak hati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengunduri panjenengan apa? Neng salon. Sarene ndak neng salon. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ingkang sepisan saderengipun kula matur, mugi kepareng kula ngatek wonten ing ngarsa panjenengan sedaya, wonten ing ngarsa sedulur kula sedaya, saking kedul ingkang wau sampun rawuh nomor setunggal saderengipun saking Bekasi. Lajeng sedherek-sedherek sanesipun ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedaya sepisan sasampunipun muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Atur kula ingkang sepisan injih menika tanpa upami atur menika kita aturaken dhateng sapa ngantek saking okahe sing paring pambiyantu ngantos rencana ruwahan ingkang sinebat silaturahmi utawi silaturahim pun boten sah dipermasalahkan ngantos ujug ngaten menika. Selenting-selenting niki wau ki Pak kumpul iki karo acara apa? Kok kaya ngene iku? Begitu kagumnya. Kangge menika ucapan terima kasih utawi matur nuwun dhateng keluarga sedulur kula Kedul, sedulur kula Jambon, sedulur kula pundi nggih Kutan ingkang nembe rawuh menika. Kutan lajeng Wonosari ingkang sampun meh dumugi mriki.
boten saged kula sebat mbaka setunggal. Utaminipun kula aturaken dhateng sedulur kula alit. Sapa kene iki jenengane? Om Tono. Ibu Rita ingkang sampun nyiapaken nyumekaaken menapa kemawon uga rampe ingkang dipun pelakaken wonten ing hajat menika dipun tambah lan dipun sengkuyung dening keluarga Brayat Ageng saking tempel kebon dalem ya mana kebon dalem malah bisa disengkuyung kalih sederek lan tangga tepalih sedaya wau terkebet matur sangat nuwun dhateng Mas ingkang pinanganten Mas sinten? Mas Anjar kalian Mbak Lomo. Oh Mbak Lona ingkang wiwit resminipun jam 09.00 paring panglipur, paring pencerahan, paring semangat, motivasi lan sanes-sanesipun datang keluarga Brayat Mbah Rejo Winangun lan Mbah Kedu. Mbah Kedu jenenge Mbah Kedu. Datang aneh Bung Harno ki kudu orang lain nih. Niki nggih koncone nggih bukan orang lain. Tapi tetap saya mengucapkan terima kasih atas nama Brayat Agung Rejo Winangun dan Kedu. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apa yang kita rasakan pada siang hari ini, betapa senangnya, betapa bahagianya, betapa sahdunya kita bisa berkumpul lintas daerah yang diberi titel keluarga besar Terah Rejo Winangun dan Kedu. Dulunya ini hanya di Kota Gede, kemudian ke Bekasi, ke Gondang Wayang, ke Kedu, dan yang Kota Gede melebar ke Prambanan yang sudah di luar wilayah Jogja. Ning ketemune saking Kedu, saking Bekasi, judule wau ajeng tindak dateng Jogja utawi Kota Gede. Ning tekane kene jebono wonten Prambanan. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur kula sedaya ingkang kula aturaken lan matur nuwun sanget saha sinaosa ragi kaset ngaturaken sugeng rawuh panjenengan sedaya lan sugeng lenggah. Monggo panjenengan kita sumanggaaken anggenipun badhe ngraosaken ngraketaken anggenipun kangen-kangenan sawetawis wekdal mboten kepanggih mboten kempal. Nek kula matur kumpul niku wonten ingkang tersinggung mangke Pak. Niku sederek Pak Kumpul niku populeripun Pak Kumpul. Tapi kalau dipanggil Pak Kumpul juga memang enggak apa-apa. Ya, karena memang namanya. Walaupun ya namanya memang Pak Kumpul ya, memang namanya Pak Kumpul. Ngertos kula nggih Pak Kumpul, populernya Pak Kumpul nih, Pak Kumpul. Tapi kalau dipanggil Pak Kumpul ya happy saja. Malah matur nuwun karo didongake jarine. Tetap kumpul. Saya kira itu kalau saya panjang lebarkan tidak bijak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hanya saja yang terakhir kami dari penyelenggara. Kok penyelenggara itu ya Om? Iya, bukan penyelenggara, makili saking keluarga Jogja niki disengkuyung saking Jogja niku saking Terah Mbah Mardi Harjono. Mbah Mardi Harjono niku peputra songo. Sing nyengkuyung niki
nggih songo ning sing boten saged nyengkuyung setunggal sing boten saged datang. Amargi ada beberapa alasan, mohon dimaafkan dan tidak menjadi fitnah dan perselisihan. Allahumma amin. Neng ini terus seneng banget rasanya. Ngelih neng ini terus bentukan boten dahar. Kalian masih niki kek wow lho, niki kek jam 09.00 manggung. Saat niki jam setengah 11 lebih karo tengah jam. Nek ra kulino kesel. Ning gandeng matur nuwun sanget. Gandeng kulino kalian wis kadangan apik kali Mas Omarno. Saya kira ndak masalah. Ming mengke yen pangapunten kek panitia ora nyangoni. Panitia boten saged nyangoni ini atas budi baik, ada budi baik lek kancang nek nyangoni ora kuat. Hanya saja kami mendoakan mudah-mudahan apa yang digayuh, apa yang dicita-citakan oleh Mbak Rona sama Mas Anjar akan kesampaian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ucapkan juga terima kasih pada Ustadz Husni Mustafa yang insya Allah nanti kita suwun tausiah dan doanya. Saya kira itu apa yang kami sampaikan. Kemudian kalau nanti ada sedikit atau dua dikit atau beberapa ada pasugatan, nanti mohon dinikmati, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinikmati dan ya dinikmati. Kami ikhlas, kami yang jelas bangga atas kehadiran panjenengan sedaya. Niki usule adik-adik kula paling anu piye yo carane menghormati sedulur sing saka abuh iso do rawuh rene iki piye yo sak iso-iso disugata. Mulane Pak Kumpul nanti iki ono acara ora biasa ngene iki. Ya memang acaranya kami sampaikan acaranya tunggal ruwahan temu keluarga niki sing tertera niki. Kumpul berayat ageng trah ben ora lali sing sak anak putu kula panjenengan niku mangke harapan kita semuanya, harapan Pak Kumpul ini penggeraknya itu Pak Kumpul itu. Tanpa Pak Kumpul mungkin sudah enggak tahu. Itu Pak Kumpul luar biasa. Karena itu perlu Pak Kumpul itu kita support, kita beri tepuk tangan, aplaus. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Kumpul atas inisiatifnya untuk menyatukan keluarga yang terdiri, yang tercecer di mana-mana sehingga bisa terkumpul dan mungkin sampai kita tidak tahu sampai tahun berapa. Mudah-mudahan abadi. Demikian yang saya sampaikan. Kalau saya perpanjang jelas kami tidak bijak. Wong iki wis mundur rencananya jam 10 dimulai, tetapi sampai mundur setengah jam. Ini targetnya Mbak Mak iki engko nek wis jam 10 selesai ning ya karena ora apa-apaan ya ora apa-apa. Ora apa-apaan ya ora apa-apa, niate silaturahim. Saya kira itu ada kurang lebihnya, mohon maaf kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan ini. Kami mengucapkan terima kasih, tidak bisa memberi imbalan sesuatu, hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan panjenengan sedaya. Mudah-mudahan Allah memberikan imbalan yang pantas. Dan kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi keluarga Kedu, memberkahi keluarga Kutan, Gondang Wayang, Wonosari, Kota Gede, berikut juga keluarga Prambanan beserta masyarakat Prambanan, yang tepatnya Tempel Kebon Agung. Allahumma amin. Kalau nanti acara sudah selesai, dipersilahkan untuk madal pasilan ning foto-foto dhisik, rasah kesusu, niate wis saka adoh-adoh harman ming setahun ketemu pisan kok njuran ping Bali. Rugi deh Mas.
tanim khamsan qabla khamsin. Mau sampun dingendikani to kare Mas sinten? Mas Anjar. Gunakan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu mumpung sehat. Sehat Bapak-bapak, Ibu-ibu? Nah, alhamdulillah, seneng kalau guyu sehat ngono. Longgar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Longgar. Sugih Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sugih, jangan mengatakan melarat. Saya mengatakan melarat. Nggih, terus dan lain-lainnya. Karena ada kesempatan sebelum kesempitan, monggo nanti dimanfaatkan momen silaturahim ini dengan sebaik-baiknya. Dan ketika sudah selesai panjenengan badhe kundur matal pasilan wonten dalam panjenengan piyambak-piyambak, kula sak brayat Jogja nderekaken sugeng kundur mugi rahayu wilujeng bagas waras ingkang tansah pinanggih. Ngaten nggih, Bapak Ibu, cekap nggih, sepisan malih apa wis rano ya, Om. Rano ya, kita wis. Wis. Matur nuwun Ustaz. Keluargane Om Tono. Heeh. Kula wau sampun matur nuwun keluargane Mas Tono kok nggih. Keluarga Mas Tono Mbah sak kiwa tengene mriki semuanya terlibat dan bahkan malah kiwa tengenipun nyuwun pangapunten menawi terganggu kalih swanten ingkang niki mboten hura-hura niki badhe mangkeh kita nyuwun pencerahan saking Bapak Husni Mustafa, pencerahanipun dan doanya. Itu yang nanti adalah esensinya di situ. Oleh karena itu monggo semua rangkaian acara yang akan tertuju pada itu maka kita amini dan kita sembuyung sareng-sareng. Banyak hilaf saking atur kula nyuwun agunging samudra pangarsami dipun langgengaken anggenipun pasederekan, dipun seketakaken anggenipun lenggah. Nek kira-kira santai mawon, nek kira-kira aku wis ngelih saiki istirahat sik ora apa-apa. Saiki nek ngono istirahat sik ora apa-apa. Karena ini sudah saatnya misalnya ditari mawon wong niki mboten acara resmi kok. Menapa acara upacara napa? Mboten nggih. Santai mawon nggih. Kula kinten niku nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berwati sasana agama yang ini bermanung mayu babyo saking pengkatan saking saking ibu natur sampono saking balipun Bobo Wahya Widodo pinongko Panjang Wakil saking Baragung Mbah Reja Winangun. Rek-rek semua kasus yang pengennya pun Bobo Wahya Widodo BSC Sansoro kantor kadisi menggota pemakaman semonggo. Nonton ya Pak Kumpul mereka biar berdua ada kesalahan sedikit nanti bisa dibetulkan ya. Oh dewi ya nanti betulnya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng rawuh matur nuwun saged rawuh ing patemon menika ya, dengan susah payah, dengan rencana yang kadang-kadang dibatalkan, matur nuwun. Nah, saya hanya untuk bercerita ini mungkin yang ya pada waktu ini sehat ya, sehat badan, sehat pikiran ya. Ada beberapa yang sudah saya wawancarai untuk menelusur sebenarnya nenek moyang kita itu siapa. Tapi ternyata baru 3 tahun kita wawancara, ada rekamannya 3 jam. Ternyata sekarang sudah nggak bisa di ini lagi karena memang kesehatannya menurun. Jadi untuk ininya kurang.
sebenarnya telah Jogja kalah sama Kedu itu dulu terpisah jauh. Dulu semua dari kota gede, kemudian ada pilihan yang untuk Mbah Kedu itu bekerja di Sumatera, di Delhi. Apa itu bahasa Belandanya nggak tahu, itu Parverling ya. Jadi sejak saat itulah ya tidak ada komunikasi, tidak ini kan jauh ya dulu. Yang sekarang juga ada yang beberapa yang ada di Suriname ya, yang jadi penduduk sana asli. Nah, kebetulan Mbah Kedu itu pulang. Kenapa bisa terjadi? Pada waktu itu, pada zaman dulu, bapak-bapak kita itu sangat menghormati namanya hari Grebek. Hari Grebek. Jadi setiap hari Grebek itu keluarga Kedu pasti datang dan menginap menonton Grebek itu. Di Jogja pun demikian, sehingga di suatu malam bertemulah antara Mbah Darmo sama siapa saya nggak tahu, nanti dibetulkan ya sama siapa. Setelah sama-sama cerita itu tahu saya asalnya dari Jogja, dari mana kota gede, dari mana di kok ada bener ya, karena adik dari Mbah Harjo itu ada yang ke Delhi. Kemudian datanglah Mbah Kedu datang ke Jogja. Itu pertama kali saya masih kecil, saya diajak sama Mbah Kedu, mungkin sama Sisri ya, Sisri itu namanya yang benar Sri Wahyuni, tapi panggil aja Sisri supaya mudah diingat. Saya panggil aja masih nggak usah nama semuanya, supaya mudah diingat aja ya, supaya mudah diingat aja. Nah itulah Mbah Kedu datang ke sini, kemudian saya dibawa sama Sisri. Pada waktu itu keadaan Kedu berbeda sangat dari skala. Dari terminal terakhir itu harus jalan kaki beberapa kilometer ya. Mbah Kedu pada waktu itu sangat sehat ya. Kemana Mbah? Ini logatnya Kedu awat gentara. Ada lagunya, misalnya mono, nah, kono. Kalau Jogja cukup kono. Nah, tapi kalau Kedu kono, no. Nah, kalau misalnya orang eneng ya kita orang eneng. Kalau sebutnya nono itu artinya orang eneng. Jadi ada beberapa ya, ketika di Mbah Kedu itu Pak Damai, saya di sana ya, jadi jalannya juga berliku-liku, jalan kaki. Pada waktu itu masih kecil, jalan kaki. Dan sampai di sana saya ke Pak Damai. Pak Damai itu bapaknya Pak Kumpul ya, bapaknya Pak Kumpul. Nah, yang putrinya itu adalah namanya Partini, itu yang anaknya Mbah Kedu ya, Pak Partini ya, itu di sana. Terus keadaannya juga beda. Pada waktu itu keadaannya beda. Di sana itu setiap rumahnya besar-besar. Di depannya ada teras-terasnya dari kiri ke kanan semua. Tapi ada yang anti, kita kalau makanya tadi seperti ini. Biar ini untuk yang Kedu mungkin juga nggak pernah dengar cerita ini. Ini mumpung saya masih ingat ya. Pada waktu itu pakai nasinya itu jagung, nasi jagung. Jadi jagung itu dideplok sampai lembut, kemudian diedang. Kemudian kalau ayam itu ya cukup digoreng aja, jadi nggak usah diapa-apain, digoreng gitu. Dan istimewanya, kecuali nasinya enak gitu ya, itu biasanya kalau itu bisa berhari-hari, bisa tembus 5 hari bisa kuat. Syaratnya apa? Kalau berjamur di atasnya dihilangin, sudah di bawahnya udah nggak masalah lagi gitu. Jadi nggak masalah. Dulu sekarang mungkin nggak ada ya. Setiap ayam warnanya hitam, setiap ayam, makanya sangat khas gitu.
kemudian masih juga warnanya hitam. Jadi kemudian kendaraan yang ada itu seperti tadi diberitakan opletnya kalau sekarang ya Rano Karno itu, tapi itu udah agak sempurna oplet yang Rano Karno itu agak sempurna. Biasanya bannya itu dipakai ban rantai besi ya. Semua masih bisa dilihat kalau di Afrika masih ada oplet yang dikasih rantai besi itu masih ada. Ya begini ceritanya dulu mungkin agak beda. Lebih antik lagi yang sana itu biasanya hewannya peliharaan itu ditaruh di tengah-tengah, jadi di ruang tamu kita melihat sapi atau wedus ya, itu di ruang tamu itu kita makan sapi, tapi kita nggak dulu memang nggak ada rasa bau gimana atau bersih gimana, enggak. Kita juga pernah tidur itu di bawahnya ayam. Coba sekarang anak-anak mungkin yang kedukun juga nggak pernah dengar cerita ini ya. Jadi di bawahnya ayam. Tanya mengapa? Karena pencurian. Jadi di tempat yang terpencil rumahnya masih longgar-longgar, antara jarak rumah satu dengan yang lain itu jauh. Nah, jadinya ayam ditaruh di bawah tempat tidur kita. Nah, kalau dingin gimana? Oh, sana dulu sangat dingin. Melebihi di kota Bandung. Sangat dingin sekali. Saya ingat itu Mbah Damai itu bawa anglo ya. Kok ya waktu itu belum dingin bawa anglo. Saya tanya untuk apa? Itu nanti malam. Ternyata itu di bawahnya tempat tidur itu dikasih anglo itu ditepasi supaya nggak tahan, supaya tahan. Ya. Namanya dingin itu apa itu musim apa gitu, ada istilah sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi itu cerita yang dulu ya, kita lanjutkan pencariannya khususnya saya ya. Saya cari-cari sebenarnya Simbah itu siapa? Ternyata Simbah itu ibunya itu namanya Mbah Karso. Entah ibunya itu bapaknya kita nggak tahu karena ceritanya juga ini. Kalau kita ke makam itu Mbah saya Mbah Rejo itu jadi bilang ini mbahmu, tapi Mbah Singapura nggak ngerti. Jadi mbahmu. Jadi Mbah sebelum Mbah Kedu itu punya entah ibu entah bapak itu namanya Karso. Itu makamnya juga ada meskipun kitchennya tinggal beberapa sebelah ya. Tinggal sebelah mungkin karena pada waktu itu di luar apa namanya, di luar kuburan. Sekarang kuburan di luarnya dijual, jadi kemungkinan Mbah Karso itu masuk di tempat orang sampai sekarang, tapi izinnya dijalankan. Jadi begitu. Lalu kita terus lagi ya, Mbah saya, Mbah Ijo, itu punya suami itu tentara Belanda, mana sih ya, tentara Belanda, pensiun sebelum Jepang datang. Jadi kira-kira dinasnya sekitar ya tahun 900-an lah ya, kira-kira saja 900-an. Lalu kita tersing lagi, oh jadi mbah saya itu ini, sedangkan patokan kita adalah mbah yang terakhir yang kita ketahui yang dari Jogja itu namanya Jodong. Saya cari juga Jodong itu ada, dan ada yang pernah ke sana namanya Mbah Pawiro. Ya, Mbah Pawiro itu pernah datang ke Jodong itu diceritakan oleh yaitu anaknya yang pertama. Jadi pernah diajak ke sana. Jadi apakah Mbah kita itu benar Jodong yang menurut cerita Mataram
awal. Itu apa kita nggak tahu, tapi kita terakhir mundur. Kalau suami mbah saya aja pensiun sebelum datangnya Jepang, maka kira-kira tahun 1900. Sedangkan mbah saya itu pernah cerita pernah perang ke Aceh. Ya, kita telusuri lagi kapan perang Aceh. Perang terakhir ternyata 1850 sampai 1904 sampai 1914. Jadi kalau dia itu perang pertama, maka kita bisa mundur mungkin mundurnya sekitar katakanlah umur zaman dulu adalah sekitar 90 tahun ya, antara 80 sampai 95. Seperti mbah kita yang ada di gedung masih ada yang berumur hampir 100. Siapa mbah yang hampir 100? Mbah Supo itu hampir 100 lebih ya, 100 lebih, masih ya sehat, tapi alat-alatnya untuk sehat ya berkurang. Pendengaran, mungkin penglihatan ya sudah berkurang. Jadi kira-kira lalu kita tanyakan karena kita senangnya sekarang AI, benarkah saya tanyakan gitu, ada kemungkinan kalau Mataram awal itu zaman Sultan Agung ya, tahun 1080-an ya, kita masih janda. Jadi ada perbedaan kesan. Saya dulu pernah berjanji sama adiknya Le Iban, Le Yanto, itu sekali-sekali kita ke sana, kita lihat. Cuman arahannya sama saya itu pernah cari juga, ada yang bilang, tapi saya tuh nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena seolah-olah tanggapan sana itu mau meminta bagian gitu, jadi nggak kayak teruskan gitu. Jadi sekarang itu ada kuburannya di sana, yang nunggu itulah yang ditanyai, yang nunggu kuburannya. Jadi sampai sekarang masih ditunggu kemungkinannya. Itu terakhir 3 tahun yang lalu kita tanya pada Le Yanto, tapi sekarang Le Yanto juga udah agak susah kita mengarahkan, ya maklumnya kita semakin tua ya. Nah, itulah yang semoga ini bisa menjadi catatan. Kemudian juga mau ngeleseh yang sepenuhnya silahkan kita bisa bantu ya, kita bisa bantu. Kemudian jadi yang ini adalah hanya keluarga. Ini Mbah Bejo itu yang barep, makanya saya disebut Mas karena saya barep dari mbahnya. Kemudian Mbah Bejo saya juga nggak tahu namanya siapa, tapi saya pikir itu Mbah Bejo. Itu adiknya. Jadi adik yang bekerja di Delhi, Sumatera. Kita kenal itu namanya apa, Baku Delhi, terus apa? Ya itu dikerjakan di sana. Kalau wajahnya ini saya kurang bisa mengamati ya. Kalau bahkan itu kayaknya apa, saya seperti Mbak Bejo itu mirip, tinggi badannya juga mirip, ya pakaiannya juga mirip. Cuma kalau ini karena di foto setengah resmi, dia gedungannya ada di belakang. Kalau sehari-hari bahkan itu juga itu gedungannya di atas, kecil unil-unil. Kalau rupanya ya hampir mirip, cuman Simbah itu agak gemuk, kalau sana fit yang normal, ya begitulah. Dengan demikian kita hanya berapa bahkan dulu sama Mbak. Oh ya. Ini ya kita sambung lagi ya. Kita hanya dua keluarga, mungkin bisa naik menjadi karena kakak adiknya juga masih banyak. Memang ada beberapa yang tidak punya anak ya.
karena waktunya setelah ini kita makan, maka Pak Kubo ini kita undang ke sini juga untuk menguturkan cerita dari saya ini. Ada kemungkinan ada yang terselip atau keterangan nama atau tempatnya yang apa namanya yang tidak saya sebutkan. Ya, terima kasih kepada semuanya. Saya mengucapkan terima kasih bisa datang ke Jogja dengan susah payah dengan meninggalkan acara, khususnya keluarga kedua tidak bisa datang karena acara bersamaan. Kalau kita di sini biasanya hari Minggu, ya. Setiap acara apapun kalau di sini biasanya hari Minggu. Mungkin sudah mutar ke kedua sehingga acaranya bersamaan. Kita nggak tahu. Terima kasih, matur nuwun. Semoga ini jadi catatan kita bersama. Kalau tanya-tanya anak cucu, ada sedikit cerita kenapa kita ke Jogja atau kenapa kita harus ke ya itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Wahyu Widodo BC yang dengan memberikan sambutan serta pencerahan dan cerita dari keluarga besar Mbah Jewinangun. Meskipun bersama saya Bapak Haji Kumpul, semoga beliau betul wakil saking Baruyagung Mbah Sukinah atau Mbah Kedu. Mateng Bapak Haji Kumpul sasun rekan. Semoga akan monggo. Olin aja ada Olin. Olin dulu. Ya. Olin.